Ya. Oke, sekarang kita main gamenya. Kemarin kan tebak-tebak Alkitab. Sekarang main gamenya mencari benda. Oke? Siap? Siap ya? Aku Sekarang, barusan satu bendanya itu pohon sebelah kakak. pertama, kita cari kunci. Siapa kunci yang paling banyak? Kunci yang paling banyak dia yang menang. Kunci yang paling banyak dia yang menang. Oswald ada berapa? Dapat kak. Ezra berapa? Dapat kak. Ezra ada berapa? Aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Salomo ada berapa? 2. Salomo 2. Efraim ada berapa? Bunyinya crispin juga ada ya. 2 kak. 2. Albert ada berapa? Tunjukin ada berapa kuncinya? Oh ya. Ayo, ada yang bisa ngalahin Ezra? Ezra 6. Saya tambahin 1 lagi kak. Aku punya 1 lagi. Mana? Ambil, tunjukin sini. Mana? Tunjukin. Bukti. Stephen ada berapa? Kuncinya? Cari kunci. Ya. Pegang dulu, pegang. Ada berapa? Coba kalian lihat. Jadi 7. Jadi 7. Oke. Ezra ada 7. Aku pemenang. Oswald ada berapa, Oswald? Suaranya, Oswald. Suaranya masih mati. Oswald, suaranya. Oswald, suaranya belum dibuka saya. Ada 5. Oswald ada 5. Oke. 7. Siapa lagi? Efraim ada berapa? 7. Mana? Tunjukin. Efraim ada 7 juga. Albert ada berapa, Albert? Oke. Berarti yang dapat tinggi ini adalah Ezra dan Efraim. Ada 7 ya. 7 dan 7. Oke. Stephen nggak punya. Oke. Sekarang cari benda yang bentuknya segitiga. Segitiga. Ayo cari benda yang bentuknya segitiga. Cari benda yang bentuknya segitiga. Di sini nggak ada segitiga. Nah, cari dulu. Bukan, itu bukan segitiga, bukan. Ya, Efraim duluan. Ya, Efraim. Siapa lagi? Adakah? Ini kak. Nggak ada benda. Iya. Masih ada? Aku nggak ada. Oh, menyerah, nggak ada. Oke. Jadi yang kedua dapat poin Efraim dan Oswald. Lagi ya. Ini dapat nih kak segitiga. Mana itu ditutupin. Nah. Oke, sekarang cari benda yang warnanya silver. Tahu silver kan? Perak. Nggak tahu silver yang mana sih? Itu silver tuh. Di Oswald udah pegang duluan tuh silver. Mana? Sendok itu silver, sendok. Aku punya 2. Aku punya. Uang itu juga silver. Ya. Stephen gelasnya silver. Oke, ini banyak yang dapat poin ini ya. Oswald duluan tadi. Ya, padahal kunci tadi juga silver ya. Oke deh, ya. Ini banyak poin nih semua nih. Lagi, sekarang cari benda yang suka berada
di atas kepala kita. Tapi Iya, Ezra, Salomo. Iya. aku juga punya. Iya, Oswald. Siapa lagi? Rambut, Kak. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, Efraim. Dua, Kak. Iya, dua Albert juga dapat. dua topi juga, Kak. Iya, oke. Stephen dapat nggak topinya? Dapat dua. Dapat juga. Oke, semua dapat poinnya. Saya punya dua topi. Iya, good ya. Oke, oke. Atau untuk Lagi. Carilah benda yang sering dipakai pakai apa, Kak? untuk menghilangkan salah tulis. Ini penghapus. Iya. Penghapus. Iya. Efraim, Ezra apa tuh? Tipek ya? Ya. Iya, Tipek juga boleh, Stephen boleh, Efraim boleh, Salomo, Albert, wah semua dapat. Lagi, carilah benda yang bentuknya lingkaran tapi bukan bola. Bentuknya lingkaran tapi bukan bola. Ah, Goku udah dapat. Salomo, Oswald. Ya, oke. Ya. Lagi, weh, ada yang dapat panci, itu tempat buat anak nasi. Efraim. Ya, lagi. Seru kan? Oke, coba sekarang carilah benda. Yang dipakai untuk membersihkan gigi. Cepat. Ya, oke, Oswald, Salomo. Ya, odol juga boleh, odol ya. Ya, itu tuh ada odol, ada Listerin ya, obat kumur ya. Iya. Siapa yang duluan yang ambil odol sama sikat gigi? Ezra tadi duluan. Ya. Lagi. Carilah benda, balikin dulu sikat giginya, balikin. Ntar lupa lagi. Nggak gosok Aku gigi. bisa diginiin, Kak. Oke, sudah? Ya, aku nggak sabar ini. Aku akan menang. Carilah benda yang dipakai Ini. untuk melindungi tangan dari panas. Yo, kalau mau ngambil panci panas, dilindungi pakai apa? Ah, sarung tangan Salomo. Iya, Goku juga. Ya. Duluan, Kak. Oke, nah itu Oswald itu biasa buat ngangkat panci panas ya. Duluan, Kak. Iya, yang duluan Salomo tadi. Ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, semua dapat poin kok, tenang aja. Nanti Natal dapat kiriman hadiah Natal. Semua dapat kiriman hadiah Natal. Nah, kali ini udah catat nih yang rajin, yang suka jawab, kalau main game dapat poin, semua udah dikumpulin ya. Tenang aja. Sekali lagi, sebelum kita mulai, carilah benda yang sering dipakai
melindungi badan waktu hujan. Melindungi badan waktu hujan. Ya, Salomo. Ya. Oswald. Oke. Stephen. Kak, siapa duluan, Kak? Ezra. Yang duluan Salomo tadi. Oke, nggak apa-apa. Hari ini semuanya karena bermain semuanya dapat poin. Semuanya dapat poin ya. Nanti buat nambah-nambah poin buat hadiah Natal ya. Oke. Sekarang kita mau mulai. Siapa yang mau berdoa? Saya. Ya. Yuk. Siapa aja dia? Ezra yang berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, sekarang kita lagi di kita ya Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Terima kasih Ezra. Wah, sarung tangannya bagus tuh. Golf in. Tangannya. Iya. Tangan golf. Oke, sekarang kita sharing dulu ya. Sharing dulu. Minggu kemarin siapa yang ke gereja? Kak Yudi kemarin ketemu sama siapa ya kemarin yang ketemu saya ya? Aku ketemu Kak Yudi. Iya ya. Siapa lagi yang ketemu saya kemarin ya? Main game di gereja? Apa sih ikut main game? Iya. Oke. Yang kemarin ibadah mungkin sudah tahu, tapi yang belum ibadah sekarang kita belajar sama-sama ya supaya kita bisa sama-sama mengerti. Oke, ini dia. Ya. Epic love story for the X. Oh, ada subtitlenya. Ya. Oke, jadi hari ini kita mau sharing tentang kasih. Ya, siapa yang tahu kasih? Kasih itu apa sih? Kasih itu apa? Ayo, kasih itu apa? Sabar, lemah lembut. Kasih itu sabar, lemah lembut. Apalagi? Tidak pernah marah-marah. Wih, tidak pernah marah-marah. Kasih juga boleh marah kalau salah. Memaafkan. Memaafkan. Kan, ya. Apalagi? Bersyukur. Bersyukur. Apalagi? Memberi, Kak. Memberi. Ya, apalagi? Mengasihi. Mengasihi, berkorban. Tidak Itu. sombong. Ya. Oke, itu semua bagian-bagian dari kasih ya. Ya, kasih seperti ini nih ayat hafalannya. Siapa yang mau baca? Baca dulu ya, nanti baru dihafalin buat sebulan ke depan. Yuk, dibaca. Siapa yang mau baca? Yuk, Oswald, baca. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi itu kasih yang kelihatan tuh, kasih yang berkorban tuh seperti Tuhan Yesus ya. Ya, itulah kasih. Kasih itu memberi lebih banyak gitu ya, memberi untuk orang yang dikasihi, untuk orang lain itu memberi. Itu bekasih. Kasih apalagi? Kasih kepada Tuhan. Kita memberikan waktu, kita beribadah, kita berdoa, baca Alkitab, melayani. Nah, itu kasih kepada Tuhan. Coba kemarin kita belajar tentang kasih ini adalah menunjukkan kepada sesama betapa berartinya mereka bagi kita. Jadi kalian lihat ini lambang salib. Nih lambang salib ya. Lambang salib itu kan ada yang ke atas nih, ada yang ke atas.
Yang ke atas ini menandakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, yang ke samping ini menandakan kasih kita kepada sesama. Nah, hari ini Kak Yudi mau kasih tahu, salib kalau cuma yang ke atas aja berarti bukan salib. Kalau cuma mengasihi Tuhan, nggak mengasihi sesama, nggak jadi salib. Atau cuma mengasihi sesama, nggak mengasihi Tuhan, nggak jadi salib juga. Makanya harus lengkap. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Rasul Yohanes berkata, kalau kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu membenci saudaramu, itu sama aja bohong. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Sesama kita siapa sih? Siapa sesama kita itu siapa? Tuhan, Sesama, bukan Tuhan dong. Sesama itu siapa? teman, Kita. saudara, Saudara. Siapa lagi? teman, Teman. Siapa lagi? Papa mama sesama bukan? sesama. Iya. Kakak adik sesama bukan? Aku nggak punya kakak adik. Ya. Pak guru, ibu guru sesama bukan? Ya. Bahkan musuh kita, orang yang memusuhi kita itu juga sesama kita. Kita harus tetap mengasihi, ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan itu dulu memberikan perintah kepada Musa. Ini Musa nih. Musa dipanggil ke Gunung Sinai. Kemudian dikasih perintah. Perintahnya ada berapa? 10. 10. Siapa yang ingat? Apa aja? Nggak tahu. Nih, kasihlah Tuhan Allahmu. Do Terus? not give your flock to Ya, you. jangan membuat patung. Do not Terus, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Teruskan dari sahabat, jangan mencuri. orang tuamu. Even Jangan of bunuh, what jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Ya, itu 10. Tapi dengerin, tapi ketika Musa udah nggak ada, ahli-ahli Taurat menambahkan 613 hukum atau aturan. Banyak banget ya. Ini ada orang mau ngasih persembahan kepada Tuhan, tapi ini sapinya atau kambingnya atau dombanya ada cacat dikit aja tuh, ada bentol hitam di situ. Itu nggak layak. Ini nggak layak, ini nggak bisa. Kamu nggak bisa. Gitu ya. Wah, mesti sempurna banget. Tapi tidak ada yang berhasil sampai akhirnya semua umat Israel itu mengeluh, nggak mungkin kita bisa masuk surga kalau begini caranya. Aturannya banyak banget, bikin stres. Loh, mau ibadah sama Tuhan, mau ketemu Tuhan malah stres, gitu ya. Ya, makanya ketika Tuhan datang beda nih. Tuhan Yesus datang itu membawa kasih. Ya, kayak Ataya Malam tadi, bukan kita mengasihi Tuhan lebih dulu, tapi Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Jadi Tuhan datang beda banget sama ahli Taurat. Tuhan ketemu sama nelayan yang miskin, dibilang, sini, yuk ikut aku jadi sahabatku. Ya, nah, nelayan datang. Terus siapa lagi? Pemungut cukai yang dibilang jahat dibawa jadi muridnya, namanya Lewi atau Matius. Terus ada pemberontak yang suka perang, namanya Simon orang Zelot. Itu pemberontak itu, dibawa Yesus, ya. Jadi sahabatnya. Wah, pokoknya Yesus mengasihi semua orang. Ya, nggak harus mempersembahkan apa itu ya. Pokoknya Yesus sayang sama mereka. Makanya orang-orang datang sama Yesus, ketemu Yesus, mereka senang sekali ya. Mereka datang, mereka ada yang buta disembuhin sama Yesus, nggak bayar. Kalau sekarang kan dokter bayarnya mahal. Yesus, ada orang lumpuh, kalau sekarang operasi, wah juta-jutaan nih, ratusan juta. Yesus sembuhin orang lumpuhnya. Ada orang kusta yang diasingkan nih, orang kusta zaman dulu itu dianggap udah sampah, udah nggak berguna. Jadi mereka mesti tinggal di kuburan, di pinggir-pinggir kota, dan nggak boleh gaul sama orang-orang sehat. Tapi Yesus datengin dia, disembuhin juga. Wah, Yesus itu mengasihi semua orang, termasuk para wanita yang waktu itu nggak dianggap ya. Perempuan itu di zaman dulu nggak dianggap, nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh mengeluarkan pendapat gitu ya. Tapi Yesus memilih mereka. Salah satunya apa? Maria, Marta gitu ya.
Mereka dikasih Tuhan Yesus, bahkan ketika saudaranya mati dikubur, dihidupin sama Tuhan Yesus, saking sayangnya Tuhan Yesus sama mereka. Anak-anak yang waktu itu juga dianggap nggak penting, Tuhan Yesus anggap mereka penting. Sini. Tuhan peluk mereka, Tuhan berkati. Itu buktinya bahwa Yesus mengasihi sesama. Ya, Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Sayangi semua orang, nggak peduli mereka miskin, mereka kaya, mereka punya kekurangan, mereka cacat, tetap disayang. Ya, itu tandanya kita menganggap mereka penting. Tuhan menganggap kita penting buat Tuhan. Tuhan juga mau kita menganggap orang lain di sekitar kita ini penting buat kita. Nggak boleh diremehin, nggak boleh beda-bedain, gitu ya. Iya, nih bahkan waktu itu nih murid-murid yang bau kakinya habis jalan di jalan mungkin nginjek kuda, onta gitu ya. Tapi Tuhan melayani mereka, membasuh kakinya. Dia mau nunjukin bahwa kamu itu begitu penting buat Tuhan. Ya, kita penting buat Tuhan. Tuhan sampai rela mati buat kita karena kita penting buat Tuhan. Nah, Tuhan juga mau kita menganggap orang lain penting buat kita. Makanya ketika itu Tuhan Yesus menyembuhkan hari Sabat, orang-orang ini ahli Taurat ini yang sok pintar ini bilang, wah kamu sesat, masa menyembuhkan di hari Sabat? Terus Yesus bilang, kalau kalian, domba kalian kecemplung jurang, ditolongin nggak? Tolonginlah. Nah, aku kan menolong manusia lebih penting dari binatang. Lebih berharga mana manusia sama domba, gitu ya. Mereka diam, nggak bisa berkata apa-apa. Jadi Yesus menganggap semua orang itu penting, semua orang berharga. Ya, nah makanya dia waktu ditanya, emang menurut kamu hukum yang penting mana sih? Kan tadi ada 10 hukum tambah 613, banyak banget hukumnya. Yesus cuma bilang begini, cuma ada 2 hukum yang penting. Yang pertama, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Wah, jadi Yesus menunjukkan dari semua hukum yang tadi itu cuma ada 2 yang penting, kasih Tuhan, kasih sesama. Itu aja. Bisa nggak lakuin gitu ya. Akhirnya orang-orang Farisi nyerah deh. Mereka nggak bisa menjebak Yesus karena Yesus punya hikmat yang luar biasa. Yesus menunjukkan nggak cuma ngomong, ada orang kelaparan, ribuan banyaknya. Yesus kasih makan gitu ya. Makanya Yesus memberikan teladan bahwa manusia itu penting buat dia. Yesus menganggap kita penting. Mari kita juga menganggap orang lain penting. Bilang mama itu penting buat saya, papa penting buat saya, dede, koko, kakak penting buat saya. Teman, kamu juga penting buat saya. Makanya kita boleh memberi kalau kita punya berkat lebih. Kalau lihat temennya lagi susah, kita bisa hiburin ya, ditemenin gitu kan. Ada yang lagi nangis, sedih, mungkin ada guguknya meninggal, catnya meninggal, ikannya meninggal, mungkin juga orang tuanya meninggal, dihibur, ditemenin. Yuk kita sambil makan es krim, yuk aku temenin gitu ya. Jadi itu sudah menunjukkan seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada manusia. Kita juga anggap penting semua sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, nah ini sharing kita hari ini. Siapa yang sudah pernah punya pengalaman mengasihi teman, mengasihi saudara? Siapa yang sudah melakukan? Coba boleh bercerita. Ya, siapa yang mau cerita? Kak, aku susah mengampuni, aku susah mengasihi temanku, gitu ya. Boleh cerita, kenapa susah? Udah nakal. Nah, tapi hari ini kita mau belajar, mari kita mengasihi mereka semua. Ya, bahkan Yesus disalib aja tetap mengampuni mereka. Itu teladan Tuhan Yesus ya. Ada yang mau kesaksian? Ada yang mau bercerita? Atau ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Nggak ada. Ya, Kak Ira mau menyampaikan sesuatu, boleh sambil berkenalan. Nah, adik-adik, Kak Ira punya cerita nih adik-adik. Dulu Kak Ira pernah juga nih ya,
hari ini kan kita udah dengar tentang firman Tuhan tentang mengasihi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dulu Kak Ira waktu masih remaja, Kak Ira pernah tuh adik-adik, ada teman Kak Ira yang jahatin Kak Ira gitu ya. Wah, kejelekan Kak Ira dicerita-ceritain gitu ya. Wah, dicerita-ceritain. Nah adik-adik, ternyata di situ ada temannya Kak Ira yang dengar gitu ya, yang dengar. Nah akhirnya teman Kak Ira itu cerita ke Kak Ira gitu ya, oh kamu dijelek-jelekin tuh sama si itu gitu. Nah adik-adik, wah Kak Ira sedih banget gitu ya, wah Kak Ira sedih banget gitu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, Kak Ira belajar untuk mengampuni teman Kak Ira itu yang jelek-jelekin Kak Ira itu ya, yang kejelekan Kak Ira itu dicerita-ceritain ke yang lainnya gitu ya. Nah adik-adik, pertamanya sih Kak Ira sedih gitu ya dan kesel gitu ya. Aduh padahal gue nggak pernah jahat sama kamu, tapi kok kamu jahat gitu ya. Nah adik-adik, beberapa waktu kemudian ada ibadah nih, adik-adik ada ibadah. Nah, mungkin teman Kak Ira itu ditegur sama Tuhan, ya. Kamu harus minta maaf sama orang yang telah kamu sakiti. Nah, adik-adik, tiba-tiba Kak Ira kan lagi berdoa nih, Kak Ira lagi berdoa. Tiba-tiba teman Kak Ira tuh datengin Kak Ira loh. Ya, datengin Kak Ira terus dia minta maaf sama Kak Ira. Wah, Kak Ira seneng banget gitu ya. Ternyata teman Kak Ira itu dia udah sadar akan kesalahannya, ya. Walaupun dia belum minta maaf sama Kak Ira, tapi Kak Ira udah belajar untuk maafin dia loh, gitu ya. Walaupun dia belum ngomong, ya. Walaupun dia belum ngomong, tapi Kak Ira udah maafin dia. Dan Kak Ira seneng, ya. Teman Kak Ira itu dia perempuan juga, ya, sama kayak Kak Ira. Dan dia waktu setelah ibadah dia datengin Kak Ira, minta maaf ya. Akhirnya kita saling pelukan, gitu ya, adik-adik ya. Akhirnya kita baikan lagi, adik-adik. Karena apa? Karena kita harus mengampuni. Ya adik-adik ya, walaupun misalnya kita nggak pernah jahat sama dia gitu ya, walaupun dia jahat sama kita, ya udah kita belajar untuk mengampuni dan kita mengasihi kembali gitu adik-adik. Kita saling pelukan, kita saling nangis-nangis gitu ya adik-adik ya, dan akhirnya kita jadi teman lagi. Nah adik-adik, mungkin di antara adik-adik pernah ngalamin seperti Kak Ira alamin. Mungkin adik-adik pernah dijahatin, ya mungkin adik-adik pernah dirugikan, misalnya mainannya diambil gitu ya, misalnya kepunyaan kesayangan adik-adik diambil. Nah adik-adik kesel kan. Nah gimana adik-adik cara kita untuk mengampuni mereka, ya, untuk mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita, ya adik-adik ya. Pertama adik-adik pasti kesel, kesel nih Kak nih, dia udah ngambil mainan aku nih Kak nih, misalnya kesel nih. Tapi adik-adik kita harus belajar untuk mengampuni dan harus memaafkan mereka. Ya, karena apa? Kalau kita memaafkan teman kita, hati kita jadi tenang, ya. Hati kita ada damai sejahtera. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa cerita ke Kak Ira sama Kak Yudi, bisa cerita. Oke, adik-adik, itu kesaksian dari Kak Ira, biar adik-adik juga boleh bisa cerita. Ya, adik-adik apa yang pernah adik-adik alami. Itu aja, Kak. Kak Ira udah cerita tuh. Ada lagi yang mau cerita enggak? Oke, kita foto dulu. Stephen, buka dulu sayang. Kita foto dulu ya, pasang wajah gantengnya. 1, 2, 3. Lagi, Stephen gelap ya, lagi di jalannya. 1, 2, 3. Ya. Oke, ada yang mau didoain hari ini? Tidak. Ulangannya udah beres, nggak ada yang sakit semua ya. Kak Yudi udah Salomo. didoain sepupuku, dia lagi ujiannya banyak. Oh iya, oke, sepupunya Isra. Salomo sakit apa? Doain apa, sayang? Besok ulangan. Oh iya, Salomo besok ulangan. Semangat, tetap belajar. Ada lagi? Ada yang sakit nggak? Oke, kalau nggak ada, Kak Yudi berdoa ya. Oh, kameranya terbalik, Stephen tadi. Ya, nggak apa-apa. Oh, kita ulang kalau gitu. Kita ulang fotonya. Kita ulang dulu. Isra duduk dulu, kita ulang. Si Stephen kameranya tadi kebalik ternyata. Siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, Kak Yudi berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini sudah sharing bagaimana Tuhan peduli sama orang banyak. Kami juga mau belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mulai di rumah.
Peduli sama mama papa, peduli sama kakak, sama adik, sama saudara, sama teman-teman di lingkungan, di sekolah juga. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus supaya kami menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, supaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa buat Oswald, buat Salomo besok yang mau ujian juga, Tuhan berkati, beri kepandaian, semua yang dipelajari boleh diingat lagi. Tuhan berkati juga Efraim, berkati Albert, berkati Stephen, berkati Ezra, juga teman-teman yang hari ini tidak bisa datang Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, berkati Kak Ira juga yang ada bersama dengan kami, berkati Papa Mama dalam pekerjaan usahanya, boleh terus menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam sekolah anak-anak Tuhan, Engkau menjagai mereka, jauhkan dari segala virus yang sekarang beredar di masyarakat, entah itu COVID, entah itu gagal ginjal, semua Tuhan jauhkan dari kami. Karena kuasa darah-Mu menyembuhkan, menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau berpisah Tuhan, kami mau melanjutkan belajar, melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, mari berkati kami. Mari angkat dua tanganmu dan terimakan berkat, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita yang berlimpah dari Roh Kudus, kiranya ada bersama kita semua mulai hari ini sampai selamanya. Yang terima berkat bilang amin. Amin. Sampai ketemu lagi, tetap semangat belajar, Salomo. Oke, adik-adik. Makasih Kak Ira. Semuanya, makasih Kak Yudi. Ya, Oke, Efraim. salam semuanya. Tuhan berkati adik-adik. Dah.